Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab di kelas 6 tentang fi'lul amri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fi'lul amri atau fi'il amar yang dalam bahasa Indonesianya disebut dengan istilah kata perintah. Kata perintah bertujuan untuk meminta melakukan sesuatu kepada orang lain, baik laki-laki ataupun perempuan. Contoh dalam bahasa Indonesia, makanlah, belajarlah, atau kita tambahkan dengan nama orang. Ya Muhammad, belajarlah. Ya Muhammad, makanlah. Ya Fatimah, belajarlah. Contoh dalam bahasa Arab, ta'allam, kul. Kalau kita sandingkan dengan nama orang, maka akan ada perubahan di dalam kata perintah pada bahasa Arab. Ya Ahmad, ta'allam. Ya Fatimah, ta'allami. Perhatikan contoh berikut ini. Kata if'al. Lihat dan perhatikan huruf akhir yang diberi tanda warna merah. Itu tanda merah tersebut, huruf tersebut merupakan ciri dari setiap perubahan yang berlaku untuk fi'il amar. If'al, huruf akhirnya dibaca sukun. If'ala, huruf akhirnya dibaca fathah dan ditambah alif. If'alu, huruf akhirnya dibaca doma dan ditambahkan wawu dan alif. If'ali, fi'il amar dan huruf akhirnya dengan ya sukun. If'ala, fi'il amar yang mendapatkan perubahan di akhir kata, yaitu huruf lam ditambah dengan alif. Yang terakhir adalah if'alna. If'alna, huruf akhirnya adalah huruf lam. Huruf lamnya diberi harokat sukun dan ditambahkan dengan huruf nun. Untuk memudahkan anak-anak membuat perubahan fi'il amar dari satu domir ke domir yang lainnya, maka Bu Guru akan memudahkan dengan menggunakan lagu. Allalulilana, 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 ciri-ciri amar. Bagaimana? Sudah bisa? Ya, kita coba kembali. Al berarti dibaca sukun. If'al. Allah, if'ala berarti dibaca fathah ditambah alif. Lu, u berarti huruf akhirnya harokat domah ditambah wawu alif. Huruf if'ali, maka huruf akhirnya dibaca kasroh ditambahkan dengan huruf ya sukun. If'ala sama dengan antuma yang di atas, yaitu mendapatkan tambahan alif dan huruf akhirnya yaitu lam dibaca fathah. Antunna, if'alna, huruf akhirnya dibaca sukun dan ditambahkan dengan huruf nun. Nyanyi apa?
Dalam bahasa Arab, penggunaan untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Begitu pula untuk laki-laki 1, lelaki 2, dan lelaki 3 atau lebih, penggunaan kata perintah berbeda. Dan untuk perempuan 1, perempuan 2, perempuan 3, penggunaan kata perintahnya pun berbeda. Perhatikan contoh. Ijlis, duduklah, kamu 1 orang laki-laki. Ijlisa, duduklah, kamu 2 orang laki-laki. Ijlisu, duduklah, kamu 3 orang laki-laki atau lebih. Ijlisi, duduklah, kamu 1 orang perempuan. Ijlisa, duduklah, kamu 2 orang perempuan. Ijlisna, duduklah, kamu sekalian perempuan. Masih contoh fiil amar dengan kata yang berbeda. Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna. Perubahan yang terjadi pada fiil amar di akhir kata. Perhatikan pada kata idhab. Huruf akhirnya dibaca apa? Ya, benar, dibaca sukun. Idhab. Yang kedua, domir antuma. Idhaba. Huruf tambahannya adalah alif dan huruf akhirnya harus dibaca fathah. Idhaba. Idhabu, antum idhabu. Huruf akhirnya harus dibaca dhammah dan mendapatkan tambahan wawu dan alif. Idhabi. Idhabi adalah fiil amar domir anti yang mengalami perubahan huruf akhirnya berupa harokat kasroh dan ditambahkan dengan huruf ya sukun. Idhabi. Idhaba. Perubahan untuk domir antuma 2 orang perempuan. Perubahannya terjadi pada huruf akhirnya yaitu huruf ba dan ditambahkan dengan alif. Idhaba. Yang terakhir, kamu sekalian perempuan. Idhabna. Idhabna. Maka kata idhabna huruf akhirnya dibaca sukun dan ditambahkan huruf nun. Nah, untuk mengingat kembali, mari kita mudahkan pelajaran tema fiil amar dengan menggunakan lagu sebagai berikut. Abbabu bibana, abbabu bibana, abbabu bibana, abbabu bibana, abbabu bibana. Ciri-ciri amar. Anak-anak yang solih dan solihah, untuk lebih memahami tentang fiil amar, mari perhatikan slide berikut ini. Perubahan yang terjadi pada fiil amar terjadi pada di akhir kata. Idhab, ba-nya harus dibaca sukun. Begitu pula contoh iftah. Iftah, haknya dibaca sukun. Ukhruj, jimnya harus dibaca sukun. Nah, contoh dalam bentuk kalimat, ya Ahmad ukhruj. Wahai Ahmad, keluarlah. Yang kedua, domir antuma. Kata idhaba
Huruf akhirnya adalah huruf ba yang berharokat fathah ditambah dengan alif. Yang kedua adalah iftaha, huruf ha berharokat alif, berharokat fathah ditambah alif. Ukhruja, huruf akhirnya dibaca fathah dan ditambah alif. Contoh dalam bentuk kalimat berarti kita menampilkan dua orang pelama laki-laki. Ya Ahmad wa Hasan, ukhruja. Selanjutnya perubahan domir antum. Idhabu, huruf akhirnya dibaca domah ditambah dengan waw sukun dan alif. Begitu pula lafaz iftahu dan ukhruju. Contoh dalam bentuk kalimat. Ya Ahmad wa Hasan wa Hashim, ukhruju. Yang keempat, idhabi. Perubahan katanya huruf akhir harus dibaca kasroh dan ditambahkan dengan huruf ya. Idhabi, begitu pula dengan kata iftahi dan ukhruji. Contohnya, ya Zainab ukhruji. Wahai Zainab, keluarlah. Antuma sama dengan yang tadi untuk laki-laki. Idhaba perubahannya adalah di akhir kata dan ditambah dengan alif. Contohnya berarti yang dipanggil nama perempuannya harus dua. Ya Zainab wa Fatimah, ukhruja. Terakhir, antunna, kamu perempuan banyak atau kamu sekalian perempuan. Contoh kata idhabna. Idhabna perubahannya huruf ba-nya dibaca sukun ditambahkan huruf na. Maka seperti kata iftahna atau ukhrujna, perubahannya terjadi di akhir kata yaitu huruf alif. Sedangkan contoh dalam bentuk kalimat, maka kita menyiapkan 3 nama khusus perempuan. Zainab, Fatimah, dan Aisyah. Ya Zainab wa Fatimah wa Aisyah, ukhrujna. Perhatikan contoh fi'il amar dalam bentuk kalimat. Ya Hasan, uktub ad-darsa. Wahai Hasan, tulislah pelajaran itu. Nah, kalau yang untuk dua orang laki-laki, maka huruf akhirnya ditambahkan huruf alif dan harokat fathah. Contoh, ya Hasan wa Ahmad, uktub ad-darsa. Wahai Hasan dan Ahmad, tulislah pelajaran ini. Ya Hasan wa Ahmad wa Hasim, uktubu ad-darsa. Wahai Hasan, Ahmad, dan Hasim, tulislah pelajaran itu. Contoh selanjutnya, ya Hasana uktubi ad-darsa. Kata uktubi adalah fi'il amar untuk domir anti dan mendapat tambahan huruf ya sukun. Artinya, wahai Hasanah, tulislah pelajaran itu. Contoh berikutnya, ya Hasanah wa Fatimah uktubad darsa. Wahai Hasanah dan Fatimah, tulislah pelajaran itu. Lihat, kata uktuba adalah fi'il amar yang mengalami perubahan di akhir kata dengan menambahkan huruf alif. Ya Hasanah wa Fatimah wa Zainab uktubna ad-darsa adalah kata perintahnya uktubna, mengalami perubahan di akhir kata dan mendapat tambahan huruf nun. Contohnya, wahai Hasanah, Fatimah, dan Zainab, tulislah pelajaran itu. Alhamdulillah, selesai sudah
pembelajaran kita pada hari ini tentang fi'il amar. Mudah-mudahan anak-anak semua dapat memahami tentang fi'il amar. Guru akhiri, syukran jazilan, ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.